selama 3 tahun ini benefit apa sih yang kalian dapetin ketika kalian terjun ke UKM kalian masing-masing? Siapa dulu? Oke, kalau saya kan kebetulan saya bagian di administrasi ya, sekretaris. Alhamdulillah itu benefit yang terlihat itu alhamdulillah bisa dikatakan dekat lah sedikit dengan. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Sarang Untidar, Santai Bareng Untidar. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tentunya masih bersama dengan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Tidar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena UKM kali ini itu ada UKM yang bergerak di bidang kesehatan, ada juga yang bergerak di bidang keagamaan. Siapa lagi kalau bukan KSR dan UKM. Halo, bisa disapa dulu teman-teman Sobat Untidar di rumah. Mungkin bisa langsung perkenalan aja nih, mas-mas yang ada di sini, namanya siapa, dari program studi apa, dan menjabat sebagai apa di UKM-nya? Dan saya dulu. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Presiden Rahel. Aku program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dan aku di UKMK sendiri itu menjabat sebagai ketua umumnya. Oke, halo Tidar, perkenalkan saya Bagas Rayugo dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Kebetulan pada periode kali ini saya diamanahi menjadi sekretaris umum dari KSR PMI Universitas Tidar. Oke, Mas Bagas dan Mas Style ya. Oke, kebetulan nih PDH-nya warnanya merah putih ya. Nasionalis ya. Nasionalis sekali ya. Oke. Mungkin aku mau mulai pertanyaan nih dengan pertanyaan apa sih itu UKM KSR dan apa itu UKMK? Dari KSR dulu. Oke teman-teman, izin sharing ya soal UKM KSR. Mungkin kalau teman-teman dulu dari SMA maupun SMP itu akan lebih familiar dengan yang namanya PMR, iya atau enggak? Iya, pastinya. Nah, secara kurang garis besar, KSR itu sama halnya dengan PMR, tapi untuk ranah atau ranah geraknya itu lebih luas seperti itu, Kak. Gitu. Karena secara nggak langsung kalau PMR kan langsung dibawahi oleh sekolah seperti itu ya. Sedangkan kalau KSR itu adalah organisasi yang dibawahi langsung oleh universitas dan juga dibawahi langsung oleh PMI seperti itu. Jadi berbeda dengan UKM pada umumnya dan lainnya gitu. UKM Pasar itu mempunyai 2 induk lah bisa dikatakan itu. Yang pertama induknya adalah Universitas Tidar dan yang kedua itu adalah induknya dari PMI Kota Magelang karena KSR PMI Universitas Tidar itu kan berdiri di Kota Magelang seperti itu. Nah, untuk fokus geraknya dari dari KSR PMI itu lebih kepada bidang kesosialan dan hanya menyerempet sedikit sih soal kesehatan gitu. Karena mau gimana pun kan kita nggak ada basic soal kesehatan juga ya gitu. Jadi lebih ke produk kesosialnya gitu. Oke, terima kasih KSR. Lanjut dari UKMK gimana? Oke, kalau dari UKMK sendiri, UKMK itu adalah wadah buat teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang beragama Kristiani gitu teman-teman. Jadi UKMK itu berfokus kepada pengembangan diri, terus bersosial, terus kita juga mengadakan acara-acara keagamaan tentunya. Karena kan kita sendiri mengangkat UKM keagamaan ya teman-teman. Jadi UKM Kristiani itu kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang keagamaan, sosialisasi juga ke teman-teman, kegiatan-kegiatan sosial. Kita juga tentunya berfokus kepada arah-arah itu. Karena UKMK itu sendiri kita tuh berpacu itu kepada agama kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kayak kepada ketuhanan kita, Alkitab kita sendiri, itu kita berpacu pada hal tersebut. Jadi semua yang bakal diperintahkan atau disarankan itu kita lakukan teman-teman gitu. Oke, berarti memang UKMK ini bergerak di bidang keagamaan. Kalau boleh tahu, Kristiani ini kan banyak ya, nggak cuma Kristen gitu kan. Benar. Kalau di UKMK sendiri itu ada apa aja? Nah, kalau kita sendiri di UKMK kan unit kegiatan mahasiswa Kristiani. Nah, Kristiani itu udah mencakup banyak teman-teman. Tapi di Universitas Tidar sendiri, Kristianinya itu mencakup Kristen dan Katolik teman-teman. Jadi Kristen itu bisa Kristen Protestan ataupun yang lain-lain dan Katolik sendiri. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau boleh tahu nih, divisi di UKM kalian apa aja? Oke, boleh dari saya dulu nih. Oke. Kalau dari saya sih, yang pertama ada BPH. Kita Badan Pengurus Harian yang biasanya mengurus setiap semua program kerja UKMK. Terus ada divisi PSDM, pemberdayaan mahasiswa, terus ada sosial masyarakat, kita ada kerohanian, terus kewirausahaan,
humas sama media kreatif, teman-teman. Oke, wah ternyata banyak ya divisi yang ada di UKMK. Kalau di KSR sendiri ada apa aja Mungkin nih? agak banyak yang asing gitu ya, karena oke. yang lain gitu. Pertama kan tentu pasti ada BPH ya. BPH itu isinya ada dari ketua wakil atau kami menyebutnya komandan dan wakil komandan. Lalu ada sekretaris umum dan wakil sekretaris umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum. Kemudian untuk divisinya itu ada divisi PSDM, lalu ada divisi Yanpus atau pelayanan kampus dan donor darah. Habis itu ada pengabdian masyarakat, lalu ada humas, kemudian Medinfo dan juga terakhir ada logistik. Wah, ternyata memang cukup beda ya dari yang lain beda ya. dengan yang lainnya, Oke, gitu. aku mau nanya nih. Jadi kalau misalkan ketua di KSR namanya komandan Ya, ya? komandan. Oke, kalau kemarin sempat di UBC dan LPM itu ada director sama pimpinan. Oh, kalau di KSR Komandan. komandan ya. Kalau Wah. di UKMK juga ada, Mas. Oh, apa tuh? Ada. Ketuanya biasanya dipanggilkan Paduka. Oh, Paduka Raja ya. Paduka. Jadi kalau ada ketuanya Paduka. Pada takut nih, iya rakyatku gitu kan. Iya. Oke, tapi kalau misalkan bicara tentang UKM kalian nih, pasti ada karakteristik sendirinya yang menjadi pembeda dari UKM-UKM lain. Kira-kira apa sih yang membedakan UKM KSR dan UKMK dengan UKM yang lain dari KSR? Oke, mungkin tadi udah aku singgung juga ya di depan bahwasanya itu perbedaan signifikan antara UKM KSR dan UKM lainnya adalah dengan kita punya dua induk lah, seperti itu, yaitu induk Universitas Tidar dan juga PMI Kota Magelang. Di samping itu juga kita tuh bergerak juga di bidang kesehatan Kak, gitu. Dimana kan kita juga tahu ya bahwasanya itu habis ini akan ada SNBT kalau nggak salah itu. Nah, KSR itu selalu dilibatkan dalam hal tersebut, jadi kita sering diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk menjadi tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Gitu. Oke, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Iya. sebagai relawan juga ya. Ya. Oke, kalau dari UKMK gimana? Kalau dari UKMK sendiri, seperti yang aku udah bilang juga tadi ya teman-teman, yang pembedanya pasti keagamaannya. Karena UKMK sendiri kan mengangkat Kristianinya gitu kan. Tapi teman-teman jangan khawatir, di UKMK ini sendiri selain keagamaan, kita juga sosialisasinya itu kuat. Karena kita mengangkat tema kemanusiaan juga kan teman-teman. Jadi kita selalu makanya ada sosial masyarakat. Jadi kita selalu terjun ke masyarakat tanpa mandang bulu ya teman-teman. Jadi ke semua masyarakat yang memang membutuhkan, jadi kita terjun ke situ juga. Itu nilai plus paling oke lah di UKMK. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, untuk syarat masuk ke UKMK sama KSR itu apa aja dari UKMK mungkin? Oke, kalau dari UKMK, yang pertama kalau mau jadi anggota biasa kita ada dua, ada anggota biasa, ada fungsionaris. Kalau anggota biasa, teman-teman yang mahasiswa Kristiani yang udah masuk ke Untidar itu bakal jadi anggota kita. Itu data-datanya nanti kita bakal cari dan akan kita validasi ke teman-teman. Kalau yang fungsionaris itu minimal semester 2 dan yang paling penting wajib Kristiani. Itu paling penting ya teman-teman. Oke, kalau dari KSR? Oh, kalau dari KSR kan tadi dari UKM kan wajib Kristiani. Iya. Dan itu bebas seluruh agama bisa masuk ke kami. Terus juga untuk syarat yang paling utama adalah kami itu harus minimal semester 2 dan maksimal itu semester 4. Dan untuk syarat wajib menjadi fungsionalis maupun pengurus itu harus mengikuti serangkaian pendidikan dasar seperti itu. Oke, harus ada diksarnya terlebih Iya, dahulu ya. Diksar terlebih dahulu. Oke, nah menyinggung tadi kalau KSR memang bergerak sedikit di kesehatan. Ya, sedikit. Apakah memang syarat untuk masuk ke KSR juga harus punya basic kesehatan atau enggak? Oke, sebetulnya tuh enggak ya Kak, karena kan aku sendiri dari PBSI ya, kan nggak ada korelasinya yang kuat antara PBSI sama kesehatan. Jadi kayak asalkan orang itu mau belajar, asalkan orang itu ada rasa ingin tahu dalam hal soal kepala merahan dan juga soal pertolongan pertama mungkin seperti itu, jadi bebas aja gitu, nggak ada harus memiliki basic tertentu, nggak ada. Oke, berarti kalau misalkan emang belum punya basic kesehatan boleh masuk ya tetap Boleh ya? masuk sekali. Oke, kalau dari UKMK sendiri nih, apakah yang masuk ke UKMK cuma dari mahasiswa Kristiani atau memang dari umat agama lain itu ada yang masuk ke UKMK? Kalau dari kami sesuai nama aja ya teman-teman ya. Jadi dari sesuai namanya Kristiani. Jadi teman-teman yang Kristen dan Katolik itulah yang boleh masuk sebagai fungsio dan anggota dari UKMK itu sendiri. Gitu teman-teman. Oke, aku mau nanya nih buat KSR. Kan ada hubungannya nih dengan PMI, induknya PMI Kota Magelang. Kegiatannya apa nih kalau sama PMI Kota Magelang biasanya? Oke, baik. Untuk kegiatan tuh kami juga ada kegiatan rutin Kak Bagus. Sebenarnya kami juga ada pelatihan
itu biasanya setiap 2 minggu sekali atau bahkan 1 minggu sekali pasti ada. Selain itu juga kan kami melaksanakan juga yang namanya piket Markas PMI Kota Magelang gitu, di mana dalam piket Markas PMI Kota Magelang itu kita juga hitungannya kayak melayani lah, mengabdi untuk masyarakat. Ibaratnya kalau ada yang kecelakaan, kita menjadi garda pertama atau menjadi orang yang pertama kali menolong hal tersebut seperti itu. Dan kebetulan juga kan ini mau lebaran juga ya Kak. Betul. Gitu. Nah, kami itu juga sering berpartisipasi di pos PAM gitu, pos lebaran gitu. Nah, kebetulan untuk tahun ini untuk PMI Kota Magelang itu melaksanakan pos PAM di alun-alun Kota Magelang. Nah, itu akan terlaksana di H-7 lebaran sampai dengan H+7 lebaran. Dan itu juga partisipannya itu dari KSR PMI Kota Magelang dan juga KSR PMI unit Untidar. Oke, ternyata ada collab ya sama PMI Kota Magelang. Terus kalau misalkan di UKMK, apakah memang ada kerjasama dengan gereja yang ada di Kota Magelang atau gimana? Kalau kita sesuai dengan proker-proker yang kita sediain ya, biasanya kalau kita ke keagamaan, acara-acara keagamaan kayak Paskah, kayak persekutuan, kayak Natal, bahkan kita tuh berkolaborasi sama sekolah-sekolah yang Kristen yang di Magelang sama gereja-gereja yang ada di Magelang. Jadi kita benar-benar mau merangkul mereka biar mereka juga tahu Universitas Tidar, sekaligus mereka tahu UKMK itu seperti apa. Selanjutnya, biasanya kalau kita melakukan masyarakat nih, sosial masyarakat, biasanya kita tuh kerjasama juga kayak ini kan general kalau masyarakat nih kan. Jadi kami tuh biasanya bergeraknya itu kayak bisa aja di TPQ kita terjun ke sana, terus ke gereja-gereja yang di pelosok-pelosok mungkin yang belum tahu, banyak orang yang memang membutuhkan itu, kita bakal terjun ke sana gitu Mas. Oke, jadi nggak cuma dari gereja aja, tapi sekolah-sekolah Kristiani juga ya digandeng. Oke, kalau boleh tahu nih program unggulan dari masing-masing UKM kalian itu apa? Oke, kalau dari UKMK seperti biasa teman-teman tahu ya. Berarti yang pertama itu pastinya Natal ya teman-teman. Natal itu udah paling tinggi lah kita, proker paling besar dan paling ujung karena periode itu kan di akhir, jadi Natal itu juga di Desember di akhir gitu. Terus kita ada Paskah yang bentar lagi juga akan terlaksana Paskah. Terus kita bisa ada persekutuan dan sosial masyarakat. Yang paling penting itu kita juga kerjasama nih sama kampus-kampus lain. Soalnya di UKMK kita sendiri itu menjalin kerjasama se-Jawa Tengah Jogja. Jadi kita memang ada persekutuan mahasiswa Kristiani dari universitas-universitas negeri yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Wah, keren banget ya ternyata ya. Kalau dari KSR? Dari KSR tuh ada proker unggulan namanya Unggulan Festival kan. Itu adalah proker perlombaan antara PMR Teduh seperti itu. Dan untuk tahun ini tuh akan dilaksanakan di bulan Juli sepertinya seperti itu. Lalu program kerja lainnya itu banyak sekali dari KSR, itu ada PHBS juga, itu pola hidup bersih sehat ya, kami ada sosialisasi ke masyarakat, atau ada Volunteer on Ramadan yang kami selenggarakan juga beberapa minggu yang lalu di TPQ dekat Sidotopo. Kemudian ada proker rutin juga tiap hari itu kami juga ada yang namanya piket poli gitu. Kan teman-teman Untidar harus tahu ya kalau di Tidar itu pasti ada poli, walaupun kecil mungkin seperti itu, tapi itu adalah itu namanya sebagai sentra kesehatan bagi teman-teman semuanya. Dan dari KSR sendiri pun piket tiap harinya gitu. Oke, kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu juga ke teman-teman Sobat Untidar yang ada di rumah, polinya ada di mana? Karena terlalu mungil ya, jadi mungkin susah sekali dicari. Tapi teman-teman, poliklinik di Untidar itu ada di samping gedung FT3, atau teman-teman kalau mau yang lebih dekat, kalau yang lebih signifikan itu di belakang parkiran rektorat. Oke, di situ ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman Untidar nih yang lagi sakit di kampus bisa banget ke poli ya. Boleh sekali. Dan itu ada kalau misal di hari biasa ya, kalau nggak Ramadan itu kami standby dari pukul 8 sampai dengan 8 pagi sampai 8 malam. Wow. Ya, tapi kalau misal saat Ramadan seperti ini, kami itu hanya sampai jam 5 sore. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari KSR tadi ada poli, pasti ada sekre dong. Sekre kalian berdua tuh ada di mana? Kebetulan tuh sekre kami tuh berhadapan-hadapan ya. Seberangan malahan gitu. Dari sekre kami itu ada di bawah gedung parkir gitu. Jadi kayak basement ya, bisa dikatakan ya, basement gitu. Gitu, ngumpul ya semua UKM ada di situ ya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Tael sama Mas Bagas di UKM-nya udah berapa tahun? Boleh Masnya dulu. Kalau saya kebetulan 3 tahun Kak, di mana dulu aku cerita dikit ya. Dulu tuh jadi staff dulu, terus jadi sekum tuh 2 periode gitu. Wow, keren banget. Kalau saya sama, saya bisa dibilang UKMK abadi ya. Jadi saya udah fungsionaris sudah 3 tahun sama kayak Mas Bagas, cuma
saya kayak berstep. Yang pertama saya jadi staff, terus jadi kadif, terus selanjutnya ini sekarang ini jadi ketua. Gitu. Oke. Nah, selama 3 tahun ini benefit apa sih yang kalian dapetin ketika kalian terjun ke UKM kalian masing-masing? Oke, siapa dulu? Masih Oke, kalau saya kan kebetulan saya bagian di administrasi ya, sekretaris. Itu alhamdulillah itu benefit yang terlihat itu alhamdulillah bisa dikatakan dekat lah sedikit dengan birokrasi di kampus gitu, dan lebih mengetahui juga alur birokrasi di kampus gitu. Pertama, kedua tuh pasti nggak bisa dipungkiri ya dari relasi gitu, karena tadi kan dari UKMK itu pasti ada forum yang datang Jogja. Kebetulan dari kami juga ada kebetulan di bulan Desember kemarin, November, itu kami menjadi tuan rumah juga gitu, kebetulan pertemuan itu gitu. Okay. Jadi relasi itu nggak bisa dipungkiri, dan alhamdulillah ada benefit lainnya, yaitu bisa lah dekat dengan birokrasi gitu. Oke. Kalau dari KMK sendiri gimana? Sesama UKM pasti nggak jauh beda sih benefitnya biasanya ya teman-teman. Ya saya juga ngerasain ngertinya administrasi di kampus itu bagaimana. Terus nggak bisa dipungkiri juga kalau relasi itu penting banget ya teman-teman. Karena tadi KSR November ya, kami juga di Agustus tahun lalu itu kami juga jadi tuan rumah sejateng sama Jawa DIY itu tadi gitu. Jadi relasi pasti kalian bisa nemuin banyak relasi sih, dan berbeda-beda aja gitu relasinya gitu, mulai dari yang sifatnya bagaimana dan lain-lain gitu ya teman-teman. Itu serunya UKM tuh di situ gitu ya. Kita nemuin banyak macam orang gitu di situ. Karakteristik orang tuh banyak banget di UKM. Iya benar sangat. Oke. Ternyata memang banyak sekali ya benefit untuk masuk ke UKM. Mungkin terakhir nih sebagai closingan, boleh dong dipromosiin. Mungkin Sobat Untidar yang ada di rumah pengen tahu nih lebih lanjut terkait dengan UKM kalian masing-masing. Boleh di-spill media sosialnya apa dan sebagainya. Silakan dari KSR dulu. Oke, bagi teman-teman yang kepo nih soal KSR dan hal-hal yang berbau dengan Palang Merah dan juga kesosialan, teman-teman bisa loh untuk cek banget Instagram dari KSR, itu namanya KSR PMI Unit Untidar gitu. Teman-teman bisa scroll, itu banyak banget kegiatan dari kami teman-teman, apalagi dari tahun-tahun dulu bisa dilihat gitu. Sama kayak di UKMK Untidar, kami juga mempunyai media sosial ya teman-teman, di mana teman-teman tuh bisa kepoin banget. Soalnya media sosial ini udah dari tahun-tahun lalu, dan teman-teman bisa ngeliat aja macam-macam kegiatan kami di mana. Terus kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman tertarik pun bisa ada di situ. Dan IG kami itu UKMK_Untidar teman-teman. Jangan lupa dicek ya. Oke, boleh banget ya Sobat Untidar kepoin Instagram atau media sosial dari UKM KSR dan UKMK. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih lo udah datang ke Untidar TV. Semoga UKM kalian semakin maju dan semakin sukses. Oke, demikian Sobat Untidar untuk podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Sarang Untidar berikutnya. Bye. Iya, jadi itu ya. Keren banget kalian UKM-nya. Wah, luar biasa.